이런 애는 그냥 해롭다. Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Pyramid Game yang dirilis pada tahun 2024. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Di awal cerita diperlihatkan sekolah SMA Baekhyun yang merupakan sekolah swasta perempuan yang bergengsi, yang dimana diketahui para muridnya banyak dari keluarga kaya. Di saat itu terlihat para murid berlarian karena takut terlambat sekolah. Namun terlihat salah satu siswi yang hanya terdiam dan melihat kondisi sekitar sekolah. Karena hal itu dirinya masuk dalam barisan para murid yang terlambat. Hingga akhirnya siswa itu kena teguran dari sang guru, yang dimana siswi itu tak memakai name tag di seragamnya. Namun di sini siswi itu berkata jika dirinya baru pindah di sekolah itu. Karena hal itulah dirinya pun bisa lolos dari barisan tersebut. Kemudian siswi itu masuk ke ruang guru untuk mendapatkan name tag-nya dan juga arahan dari wali kelasnya yaitu Pak Im. Selang beberapa waktu Pak Im mengantar siswi itu ke sebuah gedung, yang dimana diketahui gedung itu baru dibangun setahun yang lalu dan dibuat khusus hanya untuk kelas 2-5. Hingga akhirnya siswi itu masuk ke dalam kelas dan memperkenalkan dirinya. Jika siswi itu bernama Sung Suji. Di sini diketahui jika perkenalan di depan kelas sangatlah mudah baginya. Karena sebelumnya Suji sering pindah sekolah karena ayahnya seorang prajurit tentara dan sering berpindah tugas. Kepribadian Suji sangatlah mudah bergaul dan juga sangat pintar di dalam bidang apapun. Dirinya sangat percaya diri bisa beradaptasi untuk mendapatkan teman di kelas itu. Namun faktanya suasana di dalam kelas hening di saat Suji memperkenalkan dirinya. Karena hal itu membuat Suji bertanya-tanya dengan keadaan kelas tersebut. Hingga akhirnya Suji duduk di kursi paling belakang. Di sini Suji berpikir jika di kelas ini telah terjadi sesuatu. Karena hal itu dirinya mengamati teman sekelasnya dan menghindari sosok pecundang dan para perundung. Kemudian terlihat teman sebangku Suji yang kondisinya sedang tak baik-baik saja. Siswi itu bernama Jae-un. Terlihat banyak luka di tubuhnya dan hanya memakai sandal saat berada di sekolah itu. Kemudian Jae-un memperingatkan Suji untuk tak berteman dengannya. Dan Jae-un pergi dari sana. Di sini diketahui, di kelas tersebut terdapat 25 siswi. Dan di antaranya ada siswi yang populer yaitu Yerim dan Harin. Dan juga mereka memiliki ketua kelas bernama Seodoah. Selama beberapa waktu mereka masuk ke dalam ruangan musik dan saat itu mereka ingin mendengar suara Yerim saat bernyanyi. Karena diketahui Yerim sangat berbakat dan juga akan mulai debut menjadi seorang idol. Namun sebelum Yerim akan tampil, tiba-tiba Jae-un datang terlambat. Sontak semua yang ada di sana tak menyukai sosok Jae-un. Di sisi lain, Suji memperhatikan hal itu jika Jae-un mendapatkan luka baru di tangannya. Hingga suasana ketegangan itu berubah di saat Yerim mulai bernyanyi. Suara Yerim yang merdu dan gerakan penuh semangat membuat semua teman kelas sangat senang melihat penampilannya. Hingga akhirnya jam pelajaran telah selesai. Terlihat Jae-un hanya tidur di kelas dan Suji siap untuk pulang. Terlihat semua temannya menyapa Suji dengan hangat. Namun setelah kepergian Suji, suasana kelas terlihat hening dan penuh ketegangan di antara mereka semua. Di tempat lain, Suji membeli makanan di sebuah minimarket. Namun setelah Suji membayar makanan, dirinya tak sengaja menjatuhkan name tag-nya di minimarket itu. Hingga di keesokan harinya terlihat Suji yang menyapa semua teman kelasnya dengan penuh senyuman. Dan semua itu dilakukan oleh Suji agar dirinya bisa beradaptasi. Dan juga bisa melihat masing-masing karakter mereka semua yang ada di kelas itu. Kemudian saat jam pelajaran terlihat Jae-un sering datang terlambat.
Dan saat itu Suji mencium bau rokok di jaket Jaeun. 이런 애는 그냥 해롭다. Karena hal itu Suji berpikir jika sosok Jaeun sangat berbahaya dan tak perlu ikut campur dengan masalah Jaeun. Seiring berjalannya waktu, Suji dapat bergaul dengan beberapa siswi. Dan juga Suji bertemu dengan Harin di saat berada di toilet. Namun saat berada di kantin, Suji merasa ada yang janggal jika suasana di kantin terlihat sepi dan hanya ada teman sekelasnya. Kemudian teman kelasnya bernama Ji Yong berkata jika besok hari Kamis terakhir di bulan ini. Dan saat itu adalah pertemuan khusus di kelas mereka. Namun di sini Suji masih tak mengerti akan hal itu dan masih bingung dengan keadaan di sekitarnya. Dan kejanggalan lainnya juga terlihat oleh Suji, yang dimana di kelas lainnya memiliki CCTV setiap lorong kelas. Namun berbeda dengan kelasnya, Suji tak melihat CCTV di lorong kelasnya. Hari pun berlalu. Di saat itu kelas 25 sedang berolahraga. Namun mereka terhenti di saat mendengar teriakan dari arah bangku penonton. Yang ternyata suara itu dari Jaeun. Di saat itu Jaeun didekati dua siswi dari kelasnya. Di sisi lain Suji memperhatikan hal itu. Kemudian Ji Yong mendekati Suji untuk berkata jika dirinya menyuruh Suji untuk tak akrab dengan Jaeun karena semua teman kelas membenci Jaeun yang terlihat menakutkan. Mendengar hal itu Suji hanya bersikap biasa. Namun sebenarnya ada sesuatu aneh yang masih menjanggal di pikirannya karena melihat keadaan di kelasnya. Setelah jam olahraga selesai, Suji tak sengaja melihat sesuatu yang buruk dalam gudang sekolah. Yang dimana di saat itu 3 siswi merudung Jaeun dengan serangan membabi buta. Mereka tertawa puas dengan aksi yang dilakukan terhadap Jaeun. Sontak Suji terkejut akan hal itu dan hanya bisa menontonnya. Setelah itu mereka meninggalkan Jaeun. Kemudian Suji menghampiri Jaeun dan memberikan obat luka untuk Jaeun. Di sisi lain Jaeun terkejut akan kehadiran Suji dan melihat kebaikan Suji terhadapnya. Kemudian Jaeun tersadar jika saat ini adalah hari Kamis. Kemudian menyuruh Suji untuk segera pergi ke dalam kelasnya karena hari itu merupakan pertemuan khusus bagi kelas mereka. Di sini diketahui jika sebelum jam pelajaran dimulai, mereka yang ada di kelas 25 mengadakan sebuah game yang disebut Pyramid Game. Yang dimana sebuah game polling suara untuk menentukan kasta peringkat kepopuleran di kelas tersebut. Di sini Suji yang sudah duduk di dalam kelas masih terlihat bingung. Kemudian sang ketua kelas menjelaskan jika Suji ikut serta di dalam game itu harus mengunduh sebuah aplikasi Pyramid Game. Dan hal itu tak wajib jika tak ikut serta dalam game itu. Namun hal itu digarisbawahi, nasibnya akan sama seperti Jaeun karena tak ikut serta di dalam game tersebut. Mendengar hal itu, Suji pun ikut serta di dalam game karena tak ingin nasibnya menjadi buruk. Kemudian sang ketua kelas melanjutkan penjelasannya kembali, yang dimana setelah membuat akun di aplikasi tersebut, setiap siswi harus mengisi 5 nama yang ada di kelas itu, yang menurutnya layak mendapatkannya. Setelah jumlah diakumulasi, akan dapat ditentukan peringkat yang dibagi menjadi A, B, C, D. Dan membentuk sebuah kasta berbentuk piramid. Kemudian yang berada di tingkat A mendapatkan hak istimewa. Dan yang berada di bawah tingkatannya tak bisa melawannya. Namun ada satu tingkatan yang berada di luar kasta piramida, yaitu tingkatan F, atau yang disebut kalangan buangan. Karena tingkatan F tak mendapatkan polling suara. Dan juga terdapat peringatan dalam game itu, yang dimana para peserta tak boleh membocorkan informasi tentang game itu kepada pihak luar. Jika hal itu dilanggar, akan mendapatkan hukuman yang berat. Sontak hal itu membuat Suji berpikir jika dirinya terjebak di dalam game yang konyol, dan dirinya terpaksa mengikutinya. Hingga akhirnya game piramid yang ke-13 dimulai. Para siswi mulai mengisi nama-nama di aplikasi tersebut. Di sisi lain, Suji terlihat gugup namun dirinya percaya jika ada yang memilihnya karena beberapa siswi mulai akrab dengannya. Singkat cerita, hasil polling peringkat sudah keluar. Dan terlihat Suji sangat terkejut akan hasil itu, yang dimana dirinya berada di peringkat F. Kemudian Suji melihat ke arah Ji Yong yang berkata jika dirinya naik ke peringkat yaitu berada di kasta C. Sontak hal itu membuatnya tak percaya karena salah telah memilihnya. Dan juga dirinya masih dianggap buangan di dalam kelas itu. Hingga di keesokan harinya, Suji menyiapkan diri untuk menjadi siswi buangan dalam kelas tersebut. Di saat itu, Suji sudah berhadapan dengan siswi yang bernama Kim Da,
yang merupakan siswi berada di kasta A. Di sini Kimda memulai aksinya, yang dimana di dalam waktu 10 menit saat jam istirahat akan mengospek Suji. Namun di sini Suji bersikap teguh untuk tak menuruti perintahnya. Sontak semua yang berada di kelas terkejut akan keberanian Suji. Namun hal itu membuat Kimda marah dan menyuruh siswi yang berada di bawah tingkatannya untuk memberikan hukuman. Dan pada akhirnya Suji pun dihajar, yang membuatnya tak berdaya. Namun di sini Suji tak akan tunduk kepada Kimda. 꺼져. Just shut up. Semua siswi yang lain hanya terdiam dan hanya menjadi penonton. Di sisi lain, Jae-un sering tak terlihat di dalam kelas itu. Kemudian Suji berada di toilet untuk melihat bekas luka. Akan tetapi tak ada bekas luka sedikit pun. Di sini diketahui jika siswi yang menghajar Suji yaitu Seul-ha yang merupakan juara taekwondo. Karena hal itu Seul-ha tak meninggalkan bukti saat menghajar Suji. Di sini Suji tersadar jika firasat janggal selama ini dalam pikirannya akhirnya mengerti. Kemudian Suji akan mencari tahu alasannya mengapa mereka melakukan game konyol seperti ini. Hingga di keesokan harinya Suji makan bersama dengan ayahnya. Mereka sedikit mengobrol yang dimana diketahui jika ayahnya beberapa bulan ke depan baru akan dipindahkan tugas. Dan hal itu membuat Suji sedikit lega. Namun di sini Suji menceritakan jika dirinya dalam keadaan baik-baik saja selama di sekolah. Hari demi hari Suji melewati perundungan dari Kimda. Namun dirinya tetap teguh akan pendiriannya untuk tak tunduk dan bertahan sampai waktunya tiba. Dan juga Suji mengamati semua siswi yang tak begitu peduli dengan korban perundungan karena hal itu diwajarkan oleh mereka semua. Seiring berjalannya waktu, Suji tak tahan dengan perundungan yang terjadi. Dirinya tak menyangka jika perlakuan mereka semakin membabi buta. Di sini Suji memiliki rencana, namun tak cukup kuat memiliki alat bukti rekaman suara dari ponselnya dan juga di kelasnya tak terpasang CCTV. Karena hal itu, Suji mencari cara agar bisa lepas dari peringkat F sebelum dirinya bisa pindah dari sekolah ini. Kemudian Suji bertemu dengan Harin. Di sini Harin menyuruh Suji untuk tak masuk kelas karena Kimda mencarinya. Dan juga Harin menyemangati Suji untuk bertahan karena semua ini bukanlah salahnya. Mendengar hal itu, Suji berterima kasih atas kebaikan Harin. Seiring berjalannya waktu, Suji masih berpikir keras untuk mengingat kembali dengan kejadian yang dialaminya. Yang dimana para peringkat A dapat memberi perintah kepada para peringkat di bawahnya. Dan Suji mempertanyakan status Jae-un yang tak mengikuti game tersebut dan merelakan dirinya dirundung. Di sini Suji mulai membedah peringkat beberapa siswi, yang dimana Pyoji, Seong-yi dapat 1 suara berada di tingkat D. Dan Yerim mendapatkan 13 suara berada di tingkat B. Dan tak berada di tingkat A meskipun Yerim menjadi idol di kelasnya. Sedangkan di tingkat A terdapat Seo-doa dan Kimda mendapatkan 15 suara. Hingga akhirnya Suji merencanakan sesuatu. Dirinya mulai mengobrol dengan Jae-un, yang dimana Suji berkata jika dirinya berterima kasih atas bantuan Jae-un di saat hari Kamis lalu. 그날은 고마웠어, 명장. Dan juga Suji berpikir jika Jae-un bukanlah orang jahat, melainkan kebalikannya. Di sini Suji ingin berteman baik dengan Jae-un dan berharap dirinya dan Jae-un akan keluar dari peringkat F bersama. Semua perkataan tersebut terdengar oleh mereka semua dan semua mata tertuju kepada Suji dan Jae-un. Selang beberapa waktu, Kimda memikirkan tindakan yang dilakukan Suji. Kemudian sang ketua kelas menilai Suji cukup cerdik dalam kondisi seperti ini untuk mendapatkan suara dalam game selanjutnya. Namun di sini, Woo-yi sangat kesal akan hal itu. Di tempat lain, Suji membujuk Jae-un untuk ikut di dalam game selanjutnya agar bisa keluar dari peringkat F. Di sini Suji menjelaskan rencananya, yang dimana Suji mendekati Pyoji dan Seung-gi, yang diketahui mereka berdua bersahabat. Kemudian membuat perpecahan di antara mereka berdua, sehingga salah satu dari mereka tak mendapatkan suara, yang jatuh di peringkat F. Karena hal itu, Suji dan Jae-un akan diuntungkan dengan keadaan tersebut jika mereka berdua beraliansi untuk mengisi nama satu sama lain dan mendapatkan 1 suara. Kemudian Jae-un menolaknya setelah mendengar rencana dari Suji, karena Jae-un tak ingin menjatuhkan teman sekelasnya berada di tingkat F. Kemudian terlihat Jae-un yang gugup dan berkata jika Suji sangat menjijikkan, sama seperti orang yang dikenal Jae-un.
Setelah itu Jae-un pergi dari sana dan hal itu membuat Suji sangat kesal. 죽겠지. Di keesokan harinya terlihat penjaga minimarket mengembalikan name tag milik Suji yang tertinggal beberapa hari yang lalu. Dan Suji sangat berterima kasih. Kemudian saat berada di sekolah, Suji berusaha membujuk Jae-un untuk bergabung dengannya. Namun Jae-un masih cuek dengannya. Meskipun Suji mendekati Jae-un dengan memberinya makanan, masih tetap keras kepala. Di sisi lain, Yerim tersenyum sinis melihat apa yang dilakukan Suji. Dan senyuman itu disadari oleh Suji. Seiring berjalannya waktu, Suji tak putus asa dan akan mengubah rencananya. Jika tak bisa mendekati Jae-un, dirinya akan mencari tahu dalang yang membuat game konyol ini dan alasan apa game ini bisa terjadi. Saat itu Suji menebak-nebak siapa dalang yang bersembunyi di balik game konyol ini. Kemudian dirinya tak sengaja melihat Yerim yang menggambar segitiga di kaca yang berembun. Dan hal itu Suji berpikir jika gambar segitiga itu melambangkan piramid. Hingga akhirnya Suji menyelidiki sosok Yerim. Meskipun di peringkat B, sosok Yerim terlahir dari keluarga kaya dan menjadi idol di kelasnya. Karena hal itu, sosok Yerim sangat dekat dengan sosok pembuat game konyol itu. Namun faktanya Suji belum yakin karena kurangnya informasi. Dirinya masih terus berpikir hingga Suji bertemu dengan siswi pecundang yaitu Eun Beol. 잠깐 할 말이 있는데. Di tempat lain terlihat Woo Yi dan Kim Da tak berkutik di hadapan seseorang, yang dimana seseorang itu menginjak kaki Woo Yi dengan sepatu mahalnya. Dan hal itu membuat Woo Yi ketakutan. Kemudian Woo Yi akan berusaha membuat Suji menyerah dengan keadaan tersebut. Di sisi lain, Suji mengobrol dengan Eun Beol di ruangan musik. Di sini diketahui jika Eun Beol dulunya berteman dengan Jae-un. Namun setahun lalu mereka tak akur karena terjadi masalah di masa lalu. Dan hal itu membuat Eun Beol berkhianat kepada Jae-un. Setelah mendengar hal itu, Suji masih kurang informasi, namun hal itu Eun Beol dapat dimanfaatkan olehnya. Kemudian pertemuan mereka berdua diketahui oleh Woo Yi dan Kim Da, hingga membuat Suji mengalami masalah besar. Terlihat Suji kembali dirundung oleh Kim Da, Woo Yi, dan Seul-ha. Di tempat lain, Jae-un bertemu dengan seseorang memakai sepatu bermerek di sebuah ruangan VIP. Terlihat raut wajah Jae-un yang ketakutan di saat melihat seseorang itu mematikan rokok di hadapannya. Di sini Jae-un memohon untuk menghentikan tindakan tersebut. Dirinya siap melaksanakan perintah apapun. Kemudian saat di kelas, Suji mendengar senandung Woo Yi yang tak asing baginya. Dirinya pernah mendengar dari seseorang yang dia kenal. Dan dari lorong kelas, seseorang itu melangkahkan kakinya dengan sepatu mahalnya, kemudian tiba di kelas Suji. Sontak hal itu membuat Suji terkejut setelah melihat orang itu. Dan seseorang itu diketahui menemui kepala sekolah untuk menyarankan Suji masuk dalam kelasnya. Hingga akhirnya Suji menyadari jika dirinya pernah bertemu di toilet dan bau asap rokok saat sebangku dengan Jae-un. Seseorang itu berada di puncak game piramid dengan perolehan 21 suara, yaitu Baik Harin. Sosok Harin yang dikenal oleh semua teman kelasnya adalah cewek yang baik hati, jenius, Devant mes attitudes, et jamais je ne pleure. dan juga seorang balerina yang terlihat anggun. Dan saat ini di pikiran Suji, penilaian kepada Harin sangat berbeda jika sosok Harin memiliki kepribadian yang mengerikan. Namun di saat Suji bertemu dengan Harin, dirinya berpura-pura bersikap biasa karena Suji merahasiakan akan hal itu jika dirinya mengetahui sifat asli Harin yang sebenarnya. 괜찮아. Thank you. 지금 아는 척하면 안 돼. Kemudian sepulang sekolah, Suji masih memikirkan kejadian tadi. Dirinya beranggapan jika Jae-un memiliki bekas luka karena ulah Harin. Jika itu benar adanya, dirinya memikirkan rencana selanjutnya. Apakah harus menjatuhkan dalang dalam game konyol ini? Di tempat lain terlihat Harin yang berada di rumahnya. Di saat itu dirinya terlihat kesal karena mengingat kejadian saat bertemu dengan Jae-un di ruang VIP sekolah. Yang dimana di saat itu Jae-un memohon kepada Harin agar melepaskan Suji dari perundungan karena masalah itu berkaitan dengannya. Sontak Harin pun marah setelah mendengar hal itu. Dari kejadian itu sepertinya mereka berdua memiliki sesuatu hubungan di masa lalu. Dan sekarang Harin melihat data profil milik Suji, kemudian memikirkan sesuatu. Di keesokan harinya saat di ruang guru terlihat Pak Im juga mencetak data profil milik Suji, yang dimana diketahui jika Suji memiliki beberapa penghargaan dan karakternya individualis.
yang membuat tak bergantung kepada orang lain. Di sisi lain, saat di kelas Suji mulai mengerti akan sesuatu, yang dimana dirinya hanya cukup menghindari saat jam istirahat pertama dalam 10 menit, karena tak akan merundung saat jam makan siang dalam waktu 60 menit, dan juga sepulang sekolah. Karena mengingat mereka cukup cerdas dalam melakukan perundungan ini dan tak meninggalkan jejak sebagai bukti perundungnya. Berpikir apakah ini semuanya sudah diatur oleh Harin itu sendiri. Namun di sisi lain, Suji masih ada yang janggal, masalah yang terjadi dengan Jae-un. Kemudian Suji beranggapan jika sistem di kelasnya tak diatur oleh Harin yang hanya seorang pelajar, melainkan ada sebuah kekuasaan elit dari dalam, yang kemungkinan beberapa guru yang ada di sekolah juga terlibat. Hingga akhirnya Suji mencari tahu kepada Pak Im di saat di ruang guru. Dan Suji berkata kenapa di kelasnya tak ada CCTV, berbeda dengan kelas lain yang terpasang CCTV. Sontak Pak Im terdiam karena terkejut setelah mendengar pertanyaan itu. Namun hal itu dijawab oleh guru lainnya jika CCTV tak perlu karena di sana sudah ada CCTV berbentuk manusia, yaitu Seodoa. Seseorang yang bisa diandalkan karena diketahui Seodoa keturunan seorang dokter dari ayahnya yang memiliki bisnis rumah sakit bernama Seosim. Sontak Suji pun terkejut mendengar hal itu dan melihat ada penghargaan milik Seodoa yang berada di ruang guru. Di waktu yang sama Suji bertemu dengan Seodoa. Kemudian saat berada di luar ruangan, Seodoa berkata jangan berharap wali kelas akan berpihak kepada Suji. Kemudian Seodoa pergi dari sana. Selang beberapa waktu, Suji mulai mencari informasi di internet tentang bisnis keluarga Seodoa. Dan dirinya tak sengaja melihat papan mading yang menampilkan siswi berprestasi dan mengetahui jika beberapa teman sekelasnya memiliki jaringan koneksi yang kuat karena didukung oleh perusahaan besar yaitu QB Group. Setelah melihat beberapa artikel, Suji sangat terkejut dan mempertanyakan alasan kenapa para siswi di kelas yang memiliki koneksi yang kuat. Hingga akhirnya Suji bertemu dengan Harin. Di sini Suji berpura-pura menjadi orang yang polos untuk bertanya kepada Harin. Kemudian Suji mempertanyakan alasan kenapa di kelasnya membuat game seperti ini. Dan juga bagaimana menurutnya jika semisal Harin yang membuat game ini. 나만 궁금해? 만약에. Kemudian Harinnya mendengar hal itu, dia pun menjawab jika dirinya yang membuat game itu terlihat sangat menyenangkan baginya. Karena menurutnya setelah melihat mata dari korban perundungan, begitu sebaliknya tatapan mata mereka penuh amarah saat melihat tingkat F. Meskipun mereka tak mengerti alasannya bisa seperti itu. Sontak perkataan Harin membuat Suji merinding dan terkejut karena tak menyangka sosok Harin lebih menakutkan dari apa yang dia bayangkan. Dan menurutnya sosok Harin seperti psikopat. Hingga saat di kelas Suji dilabrak oleh Byoji karena tak ada di kelas saat jam istirahat. Dan hal itu membuat sahabatnya bersama Kimda untuk menjadi kambing hitam. Mendengar hal itu, Suji terpancing emosi yang membuat mereka saling berdebat. 내가 왜? 뭐? 미쳤나? Setelah itu, Suji harus menyusun rencana agar dirinya bisa keluar dari tingkat F. Dan satu-satunya jalan adalah memujuk Jae-un agar ikut game di selanjutnya untuk mendapatkan suaranya dan juga dari Eunbeol. Hingga akhirnya, Suji bertemu Jae-un di sebuah minimarket. Di sini, Suji berpura-pura menjual kesedihannya agar Jae-un bersimpati dengannya. Namun hal itu tak berhasil menipu Jae-un. Kemudian Suji kehilangan kesabarannya dan mengatakan jika Jae-un orang yang keras kepala. Meskipun sudah dirundung dan mendapatkan luka dari Harin, Jae-un tetap diam dan bersabar. Tak ada perlawanan. Sontak Jae-un menjadi kikuk karena Suji mengetahui sosok Harin yang sebenarnya. Kemudian Jae-un tak bisa membantunya karena suatu alasan dan menyarankan Byoji dan Seunji karena mereka berdua sangat baik menurut penilaiannya. Namun Suji tak setuju dan memberitahu jika perbedaan bersikap baik dan bersikap lemah dan menurutnya penilaian Jae-un salah. Dan benar saja mereka berdua tak membantu Suji dan menunjukkan sikap yang lemah. Di sini Suji mencoba menyadarkan Jae-un untuk keluar dari perundungan ini dan bekerja sama dengannya. Namun Jae-un terlihat ketakutan. 정신 차려 명장. Selang beberapa waktu Suji bertemu dengan Eunbeol. Di sini Eunbeol memberi informasi jika dirinya berteman dengan Jae-un di saat kelas 1. Dan di saat itu game piramid pertama itu dilakukan. Karena hal itu mereka terjadi perselisihan yang membuat Eunbeol berkhianat. Kemudian Eunbeol terlihat ketakutan jika Jae-un membocorkan informasi tentang dirinya kepada Suji. Hingga akhirnya Suji menyadari jika dalam situasi ini semuanya akan bersikap egois untuk bisa tetap aman, termasuk juga dirinya.
Hingga di perjalanan pulang, Suji mendapatkan telepon dari ayahnya untuk mengantarkan sebuah berkas yang ketinggalan di rumah. Selang beberapa waktu, Suji menemui ayahnya. Di sini ayahnya memberitahu jika dirinya tak akan pindah tugas hingga Suji lulus sekolah dan akan menetap. Sontak, hal itu membuat Suji terguncang karena riwayatnya akan tamat di sekolah itu. 이번엔 진짜로 좋댔어요. Di keesokan harinya, Yeri memperhatikan Suji terlihat murung dan juga Jae-un terlihat bolos sekolah. Di sini Suji telah membuat kesalahan karena pendekatan terhadap Jae-un terlalu agresif, mengingat perasaan Jae-un sangat sensitif. Kemudian dirinya mengirim pesan permintaan maaf kepada Jae-un. Di tempat lain, Jae-un tak memberi balasan pesan dari Suji karena mengingat kejadian sebelumnya, yang dimana pertemuannya bersama Suji telah diketahui oleh Harin. Kemudian saat mereka berdua bertemu, Harin menginjak kaki Jae-un dengan sepatu mahalnya sebagai tanda peringatan untuk menjauhi Suji. Di waktu sekarang, Suji menemui Yerim, yang dimana Suji berkata jika dalang dibalik game ini adalah Harin. Namun Yerim tak terkejut akan hal itu karena beberapa teman telah mengetahui hal tersebut. Di sini Yerim menjelaskan jika Harin adalah anak dari pemilik sekolah ini, yaitu SMA Baekhyun. Dan saat itu Suji melihat Harin bersama ibunya. Sontak hal itu membuat Suji tersadar jika dirinya telah melewati sesuatu yang penting, yang dimana Harin adalah cucu dari pemilik perusahaan Baekhyun Group. Dirinya mengingat papan mading dan beberapa artikel yang berkaitan dengan perusahaan itu. 백현그룹. Setelah mengetahui fakta itu, Suji tak fokus karena dirinya akan melawan orang yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Hingga di malam hari, terlihat Kimda, Sodoa, Harin bersama ayah masing-masing sedang makan bersama, yang dimana mereka bersahabat untuk menjalin bisnis keluarganya. Namun di sini ayah Harin takut dengannya karena Harin adalah pewaris perusahaan Baekhyun Group. Di tempat lain, Suji termenung melihat aplikasi game piramid. Dirinya terlihat putus asa. Kemudian penjaga toko yang bernama Seunghwa memberikan makan gratis untuknya. Di sini Seunghwa merasa kasihan kepada Suji. Di tempat lain terlihat Jae-un berada di sebuah warnet. Di saat itu dirinya membuat surat pengunduran diri. Hingga di keesokan harinya terlihat Suji berpikir untuk mencari jalan keluar. Dan dirinya mengingat perkataan Yoon Byul jika para guru tak mengetahui game tersebut. Namun wali kelas mereka mungkin bisa membantunya karena diketahui Pak Im memiliki hubungan dekat dengan beberapa siswi di kelasnya dan juga begitu peduli dengan Jae-un. Hingga Suji tak sengaja bertemu dengan Pak Im. Kemudian Suji berpikir jika perkataan Yoon Byul dapat dipercaya karena terlihat Pak Im begitu baik kepadanya dan juga menanyakan keadaan Jae-un. Di sini Suji menyimpan jalur alternatif untuk rencananya. Namun di sisi lain, Seodoa melihat pertemuan Suji dan Pak Im. Karena hal itu, Seodoa memberi peringatan kepada Suji untuk tak berbuat lebih jauh karena hal itu akan merugikannya di suatu hari nanti. Dan sejauh ini ada satu siswi yang menentang game ini. Kemudian waktu pun terus berjalan. 1 minggu lagi akan tiba di game berikutnya. Dan hal itu membuat Suji berpikir terlalu keras untuk dapat keluar dari peringkat F. Karena hal itu Suji terserang demam yang membuatnya tak bisa mengikuti olahraga. Akan tetapi mereka masih merundungnya. Hingga kejadian itu dilihat para guru. Dan salah satu guru bernama Nahe menentang hal itu. Hingga akhirnya Pak Im mendekati Suji untuk melihat kondisi Suji. Awalnya Sodoa mengajukan diri untuk mengantarnya ke UKS. Namun Suji memilih Pak Im untuk mengantarnya. Mereka semua tersenyum di saat Suji pergi bersama Pak Im. Kemudian saat tinggal mereka berdua, Suji melakukan rencana alternatifnya, yang dimana Suji meminta bantuan Pak Im untuk memanggilkan Dewan Komite Sekolah bisa dihadirkan di kelasnya, karena di sana terdapat perundungan. Mendengar hal itu, Pak Im akan membantunya. Namun sebelum itu, Pak Im membuka ponsel untuk merekam Suji. Di sini, Pak Im menyuruh Suji untuk mengatakan sekali tentang kejadian yang sebenarnya. Di tempat lain, para siswi membicarakan Suji yang akan berakhir buruk karena bertemu dengan Pak Im. Karena diketahui sifat asli Pak Im sangatlah buruk. Terlihat Suji yang terdesak dari Pak Im yang akan melukainya, namun beruntungnya Jae-un tiba-tiba datang dan Suji berhasil kabur dari ancamannya. Di sisi lain, Guru Nahe melihat mereka berdua berlari terburu-buru dan dari ujung Pak Im sedang mengejarnya. Singkat cerita, mereka berdua bersembunyi di atap gedung sekolah. Di sini Jae-un marah karena tindakan Suji sangat ceroboh. Dan pada akhirnya Jae-un menjelaskan tentang kejadian di setahun yang lalu.
seseorang siswi bernama Wuri kena hukuman karena membocorkan game tersebut. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Pak Kim untuk memeras orang tua pelaku perundungan. Semua itu dia lakukan hanya untuk keuntungan Pak Im sendiri. Kemudian Jae-un menunjukkan video Wuri saat kena hukuman dari mereka. Di sini Jae-un meminta maaf karena tak mengatakan sebelumnya. Dan penyebab semua ini adalah salahnya. Dan kejadian ini akan segera berakhir. Mendengar hal itu, Suji tak mengerti akan maksud dari Jae-un. Namun Suji hanya penasaran jika Jae-un mengetahui lokasinya saat bersama Pak Im. Karena diketahui sebelumnya Jae-un masuk ke ruang guru untuk menaruh surat pengunduran dirinya. Kemudian Jae-un mendapat kiriman foto Suji bersama Pak Im. Setelah kejadian itu, Suji tersadar karena berkat bantuan dari Jae-un yang membuatnya berpikir ulang kembali. Yang dimana Pak Im tak dipecat saat itu, meskipun melakukan hal buruk. Kemungkinan dirinya memiliki koneksi yang berkaitan dengan Harin. Di tempat lain, kepala sekolah menunjukkan surat pengunduran diri Jae-un kepada Harin. Sontak, hal itu membuat Harin sangat kesal dan di sini Harin menyuruh kepala sekolah untuk tak mengeluarkannya. Kemudian di atap sekolah terlihat mereka berdua yang masih mengobrol. Di sini Suji bertanya, apakah Jae-un dan Eunbyul begitu dekat dan masuk di kelas itu di awal tahun lalu? Kemudian Jae-un menjawab jika mereka masuk di awal tahun lalu namun dirinya tak dekat dengan Eunbyul. Sontak, hal itu membuatnya tertawa karena tak menyangka Eunbyul berbuat seperti itu dan tak mengerti tujuan sebenarnya. Kemudian Suji meminta bantuan Jae-un untuk ikut di dalam game berikutnya. Kali ini Suji akan serius karena game ini tak akan berakhir jika Jae-un berhenti dari sekolah. Yang dimana diketahui tak hanya Harin yang mempertahankan sistem game ini, melainkan para siswi yang lain. Karena faktanya dalam game ini seperti lingkaran setan yang melahirkan pelaku kejahatan yang baru. Maka dari itu, Suji bertekad akan menghancurkan game piramid konyol ini. Mendengar keseriusan Suji membuat Jae-un hanya terdiam. Singkat cerita, game piramid segera diadakan di hari itu. Suji lebih percaya diri saat berada di sekolah. Dirinya berani mengatakan Pak Im sebagai parasit. Kemudian Suji melihat Harin dari kejauhan dan hal itu disadari oleh Pak Im. Namun di sini Jae-un tak terlihat saat jam pertama dimulai. Hingga saat jam makan siang, terlihat Harin mengamati teman sekelasnya yang memiliki kelompok masing-masing. Dan juga Harin bersenandung yang membuat suasana kantin menjadi menegangkan. Di tempat lain, Suji mencemaskan keadaan Jae-un karena tak bersekolah. Hingga akhirnya, waktu game pun telah tiba. Namun sebelum mulai, mereka semua dikejutkan dengan kehadiran Jae-un. Dan hal itu membuat ketegangan semua yang ada di kelas. Akan tetapi, cerita pun berlanjut ke part 2. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.